Terima kasih masih bersama kami di program yang mengundang para tokoh untuk berbicara, because it's time to talk. Kali ini kita masih membahas TV analog yang perlahan akan mati bersama Pak Iris Munandar, Ketua Umum Asosiasi TV Siaran Digital Indonesia, dan juga Pak Nur Syawal, akademisi. Kita ke Pak Iris terlebih dahulu. Pak Iris berbicara tentang TV analog yang perlahan akan mati ini ya. Seperti teman-teman KPID dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa lonceng kematian begitu ya, November 2022 nanti. Sudah sejauh mana Pak Iris keikutsertaan ATSDI dalam mensosialisasikan analog switch off kepada masyarakat? Iya, jadi gini Mbak Dita, kita selalu menganalogikan bahwa teman-teman televisi yang ada di bawah naungan ATSDI itu sudah berada di dalam rumah ya, TV digital itu gitu kan. Sedangkan yang harus tersosialisasikan adalah masyarakat yang belum masuk ke dalam rumah TV digital itu, yang masih ada di halaman rumah itu sendiri, yang sering banyak nonton televisi analog. Jadi sesungguhnya sebenarnya yang punya peranan yang paling besar itu harusnya TV-TV SSJ analog dan TV-TV lokal analog, yang harus menggebu-gebu untuk lebih mensosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat bahwa kita mau pindah nih ke TV digital pada, kalau misalkan wilayah Cirebon, wilayah Subang, wilayah Majalengka 30 April gitu, warga Garut, Tasik, Ciamis gitu kan, Pangandaran, Banjar itu kan 30 April. Jadi harusnya teman-teman televisi lokal dan SSJ lah yang saya pikir punya efek yang besar untuk bisa menggiring masyarakat untuk beralih ke TV digital. Karena kalau sekarang kita melihat TV-TV digital yang sudah on kurang lebih 3-4 tahun ini kan masih sedikit pemirsanya kalau dibandingkan dengan pemirsa di televisi analog ini. Tapi kita juga ikut membantu pemerintah melakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat, bekerja sama dengan beberapa KPID di berbagai daerah, kemudian juga membagikan STB secara bertahap meskipun dalam porsi yang sangat kecil gitu kan kepada masyarakat di 10 kota besar dalam waktu 2 bulan yang lalu. Dan ini yang bisa kita lakukan oleh teman-teman ATSDI selama ini dalam upaya ingin menggiring pemirsa yang tadinya setia menonton televisi analog pindah ke televisi digital itu. Oleh karena itu memang salah satu rekomendasi dari Rakornas kemarin, kita meminta pemerintah untuk lebih masif lagi melakukan sosialisasi di TV-TV analog, baik yang SSJ maupun yang single station yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua itu Mbak Dita. Jadi menurut Pak Iris, TV analognya sendiri ya yang harus gencar melakukan sosialisasi. Tapi Pak Iris, secara lebih umum lagi, siapa saja yang harus ikut serta dalam menyukseskan analog switch off ini? Pemerintah daerah, di mana perannya? Iya, kita merekomendasikan pemerintah pusat harus menggandeng pemerintah daerah, dinas komunikasi dan informatika di berbagai daerah, kemudian KPID pun gitu kan. Karena selama ini saya melihat bahwa sosialisasi itu terpusat gitu kan, orang pusat datang ke daerah gitu kan. Kalau lebih enaknya kan orang pusat memberikan pesan kepada daerah, laksanakan sosialisasi ini dananya segini, kan orang daerah yang lebih paham, bahasa daerah yang lebih paham gitu. Siapa yang bisa mengajak, influencer mana di daerah itu yang bisa mempengaruhi tokoh, pejabat, kemudian sesepuh, inohong di daerah itu mereka yang orang daerah yang lebih paham gitu kan. Oleh karena itu ya kita senantiasa selalu meminta kepada pemerintah kolaborasi, sinergitas ditingkatkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini tidak terasa Mbak Dita, sekarang sudah bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret sesungguhnya harus sudah selesai untuk tahap 1 di bulan April gitu. Tapi kalau kita lihat kemarin saya jalan-jalan ke Majalengka, ke Tasikmalaya, ke Banjar, ke Pangandaran, kemudian ke Cirebon, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan peralihan televisi ini gitu. Bahkan sebagian masyarakat mengatakan bahwa TV digital ini ya TV internet. Nah, ini kan kesalahan fatal akibat dari sosialisasi atau komunikasi publik yang masih perlu diperbaiki oleh pemerintah atau oleh tim sosialisasi hingga saat ini.
Lalu ketika nanti analog switch off telah dilakukan, Pak Iris, nah TV analog sudah dimatikan begitu ya. Kita review lagi Pak Iris, apa saja nih Pak Iris keunggulan yang akan diterima oleh masyarakat terutama? Ya, masyarakat akan mendapatkan kualitas gambar yang bersih gitu kan, karena ini dikompresi gitu ke digital, kemudian suaranya juga jauh lebih jernih, kemudian canggih teknologinya. Kaitannya dengan canggih teknologinya ini juga ditafsirkan akan banyaknya konten-konten channel-channel baru. Karena bisa dikoreksi oleh Pak Al nanti bahwa semangat dari era TV digital itu tidak boleh menghilangkan dua hal, diversity of content dan diversity of ownership. Kalau di era TV digital ini masih banyak TV-TV yang Jakarta sentris, ini akan kehilangan keberagaman konten ini. Gitu. Jadi kita berharap pemerintah, ini juga salah satu rekomendasi Rakornas ATSDI kemarin yang meminta kepada pemerintah untuk segera melanjutkan proses perizinan yang tertunda waktu itu karena freeze, agar televisi-televisi yang tertunda prosesnya itu bisa segera melakukan siaran di berbagai daerah. Kemudian juga menggiring televisi-televisi lokal minimal untuk simulcast saja siarannya, karena di Jawa Barat saja kurang lebih 80 televisi lokal ini masih belum ada 1% yang simulcast, masih bersiaran secara analog. Alasannya karena memang harga MUX yang tidak bersahabat. Kemudian alasan yang berikutnya nanti saja langsung digital on pada detik-detik akhir atau 30 April itu. Nah, sehingga ini akan membuat masyarakat akhirnya jadi lebih sulit gitu kan untuk bisa menerima sosialisasi dengan baik. Begitu, Mbak Dita. Kita ke Pak Nur Syawal terlebih dahulu ya, selaku akademisi. Pak Syawal, menurut pandangan Bapak, seberapa penting percepatan analog switch off? Ya, penting karena tadi disebutkan hak masyarakat ya untuk dapat konten-konten yang sifatnya lokal gitu. Saya baru dari Maluku nih ceritanya. Sampai di sana saya tuh senang banget, terinformasi banget. Karena saya tahu, oh ternyata Cengkareng begini, terus nanti jalan tolnya begini, kalau saya pulang ke Bandung tuh nanti gini. Jadi saya di Ambon sana betul-betul terinformasi ya. Tapi bisa bayangin nggak sebagai orang Ambon gitu, saya dapat apa dari TV itu gitu? Nggak dapat apa-apa. Sepanjang hari nonton televisi, nggak ada satupun ngomongin soal Ambon. Satupun nggak ada yang ngomongin soal Seram laut, Tual, Tanimbar gitu, Pulau K, yang Pulau K itu lagi ada turnamen sepeda internasional. Nggak ada tuh di televisi Jakarta disiarin itu. Ya, orang Maluku aja yang asik sendiri gitu di sana sedang mengundang beberapa pesepeda internasional ya. Nanti bulan November ada lagi Tour de Maluku ya. Istama itu juga level internasional. Nggak ada yang kasih tahu. Orang Jakarta nggak tahu itu. Mereka asik aja peleton di Binloop di mana gitu. Ya, mereka asik sendiri gitu. Nah, jadi dengan bantuan teman-teman seperti Kang Eris ini, masyarakat bisa terinformasi ya, terisilah hak-haknya gitu. Itu harapannya. Tapi lagi-lagi kendalanya besar gitu. Tadi kalau saya cerita bagaimana caranya mereka mengakali supaya itu nggak jadi-jadi juga. Nah, salah dua caranya adalah yang tadi disampaikan oleh Kang Eris barusan tuh. Jadi kalau teman-teman Kang Eris mau siaran, lo harus bayar sewa pemancarnya mahal gitu, yang disebut dengan muxer itu kan. Dengan cara gitu mati satu-satu tuh nanti teman-teman yang Kang Eris. Untuk bisa siaran aja mahal, gimana bisa bikin produksi yang bagus gitu kan. Jadi gitu aja caranya mereka gitu. Pada akhirnya mereka sendiri yang siaran gitu. Jadi gitulah ribetnya dunia ini ya. Tapi sebenarnya ada cara lain ya. Kalau kita mau meniru orang Jepang ya dalam menyelenggarakan televisi digital, atau cara orang Jerman gitu yang rada-rada radikal gitu ya. Teman-teman Kang Eris itu bisa berkolaborasi. Tadi Kang Eris menyebutkan kata kunci yang bagus itu. Apalagi tren kata itu ya sekarang ini, kolaborasi. Jadi misalnya TV digital yang lokal di Ambon gitu bikin produksi setengah jam, dia sharing ke Bandung. Orang Bandung bikin program setengah jam juga sharing ke Ambon. Tapi itu butuh koordinasi yang kuat. Dengan cara gitu mereka bisa sharing cost ya.
dan sekian banyak anggota TSDI ini bisa sharing cost. Bisa jadi pada akhirnya setelah di listing nanti dia cukup produksi cuma 2 jam mungkin ya, tapi siaran bisa sebulan gitu. Nah, dengan cara itu punya modal untuk melawan yang kuat tadi. Jadi untuk sementara biaya sewa MUX bisa dibiayai karena biaya produksinya bisa ditekan dengan cara itu. Dan keragaman isi barangkali bisa diperoleh karena orang Bandung lama-lama bisa lihat, oh gitu loh, sagu itu ternyata enak ya, oh papeda tuh itu ya, gitu. Selama ini kan orang Bandung tahu nggak papeda itu apa? Nggak ada yang tahu ya, kita taunya puyem lagi gitu kan. Jadi kita tuh kurang juga berkembang wawasannya. Indonesia itu ada daerah yang sifatnya semuanya laut gitu. Di Maluku itu orang dari rumah buka pintu laut. Kalau kita di sini buka pintu gunung atau buka pintu gedong ya, atau buka pintu macet. Kalau di sana buka pintu rumah langsung laut. Tetangganya cuma 10 orang dalam satu buah pulau. Isinya 10 orang itu aja. Gitu loh. Dan kita jarang bisa memahami hidup seperti itu kan. Dan itu ada, dia orang Indonesia loh. Mereka sekolahnya gimana coba? Ke puskesmasnya gimana coba? Kita dapat puskesmas agak jauh sedikit dari rumah udah ngeluh. Mereka ke puskesmas itu harus pakai boat 3 jam ke pulau berikutnya. Nggak ada listrik, nggak ada Alfamart, merek ya, nggak ada Minimart, gitu. Jadi kita tuh gimana ya? Kita terus egosentrik ya. Kalau bahkan lebih parah lagi Jakarta sentrik, ya lebih parah lagi. Tadi Kang Eris udah bagus menegaskan itu filosofi yang bagus ya. Selama ini kita itu terlalu Jakarta sentris. Kita membiarkan itu terus terjadi dan keragaman itu dihancurkan dengan cara itu. Ya, masyarakat dibuat seragam. Orang Papua itu sekarang banyaknya makan nasi. Yang bikin nasi di mana? Di Pulau Jawa. Pulau Jawa makin banyak orangnya. Dia butuh rumah. Sawah-sawah dijadiin rumah. Lalu siapa yang bikin padi? Berkuranglah padi. Sementara yang makan padi nambah karena orang Papua yang tadinya sagu jadi padi, beras, nasi. Ya enggak? Akhirnya kita impor. Yang salah siapa? Kenapa orang Papua dipaksa berubah makan? Orang Jawa Barat tidak diajari makan selain nasi. Kita dulu kenal kok selain nasi ada banyak panganan orang Jawa Barat itu selain nasi gitu loh. Tapi satu-satunya nasi. Orang Kalimantan punya ya panganan pokok selain nasi, tapi semua diseragamkan. Akhirnya kita keterepotan sendiri gitu kan untuk menyediakannya. Bayangin 250 juta orang makan nasi semua, berapa juta itu harus disediakan itu. Ya berat lah pasti. Jadi negara kita itu nggak terlalu mikir jauh ya. Kita tuh nggak menghargai keragaman itu sebagai sebuah bentuk ketahanan kita, ya bentuk kekayaan, bahwa kita tuh beda-beda itu kekayaan kita gitu, bisa dijual. Ketika ada rezim yang bilang kita bikin Bali yang sama di tempat-tempat yang lain, nggak bisa, itu menyamaratakan itu sama dengan semua diseragaman, nggak bisa, nggak akan mungkin terjadi itu. Yang ada itu harusnya bukan Bali yang lain ya, tapi kita kembangkan pariwisata di tempat-tempat lain dan gaya mereka masing-masing gitu loh. Jadi itu sebuah gambaran kurangnya konten lokal atau keragaman gitu ya, Pak Syawal. Lalu berarti Pak Syawal ini sangat menyayangkan ya tentang penundaan penghentian siaran TV analog kemarin. Ya saya sih kecewa, udah pasti ya, rakyat kecewa banyak ya. Dan ini kan sudah lama kekecewaan soal itu, makanya banyak orang udah nggak mau nonton TV. Terus terang ya, sekarang ini Kang Eris itu ketika nanti suatu saat siaran itu juga akan menghadapi tantangan lain, yaitu penonton untuk kembali nonton televisi. Kenapa? Karena orang-orang udah meninggalkan televisi, apalagi generasi-generasi baru. Tanya aja deh ke anak-anak sekarang ya, anak SD, SMP gitu. Karena udah ada gadget, HP, ya semua akses tayangan visual itu ada di HP. Sekarang kita harus ajak mereka ke sebuah perangkat yang namanya televisi, yang layar besar yang nggak bisa dibawa kemana-mana. Ya harus nonton di depan perangkatnya gitu. Itu tantangan kedua loh. Jadi setelah tantangan pertama dalam menghidupkan industrinya untuk bersaing dengan industrinya sendiri, nanti Kang Eris akan berhadapan dengan tantangan pasarnya untuk ngajak nonton. Aduh, saya kesannya seperti memberi masa depan yang suram ya. Tapi saya nggak tahu, ini harus disampaikan supaya teman-teman Kang Eris itu punya persiapan. Jadi kalau kata saya, masa sebelum switch off beneran dilaksanakan itu adalah masa untuk kita mengkonsolidasi
teman-teman ATSDI itu mengkonsolidasi diri untuk mempersiapkan pertarungan dalam industri. Yang kedua, mempersiapkan diri untuk menarik kembali penonton, pasarnya, membangun pasar kembali. Sisanya baru mungkin membangun industri pendukung. Baru trickle gitu, trickle down terjadi gitu. Tapi ya itu harus hidup dulu kan, industri televisinya dulu, baru bisa trickle gitu. Kalau itunya sibuk mikirin nyewa pemancar, kapan bisa produksi gitu loh. Kapan masyarakat bisa nonton, kapan mau nonton lagi, dan seterusnya. Jadi ya saya ucapkan selamat ya kepada Kang Eris, berjuang. Jihad ini mah. Baik. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menjawab tantangan pasar? Tadi Pak Syawal juga menyebutkan bagaimana mengajak masyarakat untuk menonton TV kembali. Akan kita bahas usai jeda berikut ya, Pak Syawal, Pak Eris. Pemirsa, kita jeda dulu. Usai jeda berikut kami akan kembali, tetaplah bersama kami.